Hai semuanya, kembali lagi ke channel ini dan di video ini kita bakal bikin suatu video yang santai banget karena ini aku nggak pakai skrip, nggak bikin skrip atau apa-apa. Karena di video ini aku bakal menunjukkan gimana caranya pasang set-top box di TV tabung. Ntar aku liatin deh, aku rekam, aku pindah nanti buat nunjukin TV ku kayak gimana. Pokoknya TV tabung, TV yang jadul banget dan aku udah pasang set-top box. Oke, jadi aku bakal nunjukin dulu alat yang dibutuhin itu apa aja yang perlu kalian butuhin. Karena gini, kalau misalnya kalian nyuruh tukang buat langsung pasangin itu bisa jadi kalian nanti bakal ditipu atau dibohongin. Kayak mereka bilangnya harus beli ini itu dan harganya dinaikin. Jadi kalian bakal keluar duit lebih banyak buat ganti TV kalian supaya bisa nonton TV digital. Padahal sebenarnya nggak sebanyak itu yang dibutuhin karena ini pengalaman pribadi sih. Jadi kemarin orang tuaku mau nyuruh tukang buat pasang dan katanya disuruh beli set-top box-nya, disuruh beli antenanya dan harganya tuh totalnya 500.000 dan itu kan lumayan mahal ya. Jadi aku memutuskan untuk beli sendiri akhirnya dan aku pasang sendiri, ternyata bisa. Jadi langsung aja apa aja yang dibutuhin, kita lihat ke sini. Aku pindahin dulu kameranya. Jadi for your information aku beli yang merek Nagoya nih, NGY. Nah, ada nggak sih tips buat milih set-top box? Sebenarnya nggak ada sih, karena berdasarkan beberapa informasi yang aku dapetin, itu sebenarnya katanya set-top box itu mirip-mirip aja, jadi nggak usah terlalu dipusingin lah mereknya. Tapi yang jelas, kalian kalau mau beli itu pastikan ada tulisan DVB-T2 gitu. Tapi kemarin waktu aku cari di e-commerce itu emang kebanyakan yang dijual tuh yang ada DVB-T2 sih, jadi sebenarnya nggak terlalu susah nyarinya. Tapi ya just in case, jadi kalian harus berjaga-jaga dan hati-hati kalau saya beli, pastikan ada DVB T2 ini. Nah, kenapa kok harus DVB T2? Jadi singkatnya TV kita tuh bisa nangkep sinyal digital itu melalui DVB T2 ini atau jenisnya DVB T2 ini. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi pastikan ada DVB T2 ini. Nah, kalau saya kalian udah beli TV set-top box gini, biasanya yang bakal didapetin tuh ada gini. Nih, bisa dilihat sini. Jadi aku pindah dulu ya. Jadi kemungkinan besar yang kalian dapetin tuh yang pertama ada unit set-top box-nya. Ini merek Nagoya atau nih NGY. Kelihatan kan ya? Ya, kelihatan. Terus, oh ya, terus ini kebetulan kalau di Nagoya, ini power supply-nya, kabel buat powernya ini udah ketancap, jadi nggak bisa dilepas. Jadi ya bentuknya yang nempel terus kayak gini. Tapi ada beberapa merek yang bisa dilepas. Jadi pastikan kalian dapat ininya juga, power adapternya. Tapi pasti dapat sih. Terus kedua ada kabel RCA. Nah, kenapa kok kabel RCA? Jadi gini guys, aku sambil menjelaskan ya. Jadi kalau di TV-TV yang baru-baru sekarang itu kebanyakan pakai kabel HDMI buat nampilin gambarnya. Sedangkan kalau TV-TV yang lama itu biasanya pakai kabel RCA kayak gini. Tapi kalau misalnya TV yang lebih jadul lagi, yang jadul banget, itu setauku pakai kabel yang namanya ini. Oke, aku fokusin dulu. RF loop. Nih. Jadi kalau misalnya TV yang jadul banget bisa pakai RF loop. Tapi kebanyakan TV yang jadul-jadul tuh masih pakainya RCA gini. Jadi nanti tancapin ke sini gitu. Kalau TV yang baru-baru itu pakainya yang HDMI kayak gini. Sama kayak di monitor-monitor komputer kita. Kebanyakan pakai HDMI gitu. Dan terakhir pastikan kalian udah dapat remote-nya. Ya, jadi tiga benda ini yang kemungkinan ada di dalam kotak box waktu kalian beli set-top box. Merek apapun. Terus misalnya kalian tuh nyuruh tukang buat pasangin, biasanya tuh kalian ditipu, katanya kalian tuh harus beli antena buat sinyal digital gitu. Nah, emangnya nggak perlu bang atau nggak harus bang? Nah, sebenarnya tuh bukan nggak harus, tapi belum tentu harus. Nah, gimana tuh maksudnya? Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Aku sambil ambil antenaku. Jadi antena-antena kita di rumah biasanya tuh antena analog atau antena TV analog kayak gini ya. Ya bentuknya bisa macam-macam sih, yang jelas pokoknya dia itu antena buat TV analog kayak TV kita biasanya gitu ya. Jadi kebanyakan antena-antena yang ada di rumah kalian yang sekarang sebelum kalian pasang TV digital itu pasti pakai antena analog karena buat nangkep sinyal analog gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian mau ganti TV digital itu ada baiknya kalian tuh beli antena digital karena itu emang buat nangkep sinyal digital. Nah, tapi berdasarkan informasi yang aku dapetin, katanya kalau misalnya di kota-kota besar kayak misalnya aku nih, ini aku di Surabaya. Katanya antena analog kayak gini itu masih bisa nangkep sinyal digital. Jadi nggak perlu beli sinyal digital. Nggak perlu beli
antena digital. Tapi ya jelas kalau misalnya kalian beli antena digital itu kemungkinan besar lebih kuat sinyalnya, jadi bisa dapetin channel lebih banyak ketimbang antena analog kayak gini. Tapi tadi aku udah dapet lumayan banyak sih channelnya, jadi menurutku udah cukup. Saranku, coba dulu pakai antena yang ada di rumah. Misalnya antenanya nggak bisa atau nggak kuat atau nggak dapet channel, baru kalian beli antena digital daripada mubazir. Oke, jadi udah jelas ya, yang kalian butuhin tuh cuman unit set-top box-nya, yang tadi ada set-top box, ada RCA, sama ada remote-nya, dan antena. Antenanya terserah mau antena analog atau antena digital. Kalau misalnya adanya analog, coba dulu, misalnya nggak bisa, baru ganti ke antena digital. Gitu. Let's go, kita kita lanjut ke video pemasangan. Nah, sebenarnya jadwalnya minggu ini aku nggak upload video ini sih, cuman aku pengen buru-buru upload video ini karena ya tanggal 20 nanti kan Surabaya atau Jawa Timur kan udah diberhentikan ya sinyal analognya. Jadi aku pengen cepet-cepet diupload yang video ini sih. Jadi aku bakal reschedule. Anyway, kita lanjut ke sesi pemasangannya. Let's go. Oke, mohon maaf ini agak berantakan. Tapi bisa dilihat nih ya, ini TV di kamarku. Ini TV analog yang tadi udah aku ceritain. Enggak sih, enggak ceritain sih. Tapi ini TV analognya. Ini TV yang jadul banget nih, masih TV tabung, TV analog. Mereknya Panasonic. Ini udah lama banget. Aduh, sorry, nabrak. Sorry. Ini udah lama banget. Oke. Ya gini, ini masih pakai kabel RCA, belum pakai kabel HDMI. Terus, oh ya, satu alat lagi yang mungkin kalian perlukan. Jadi misalnya di belakang TV kalian cuma ada satu stop kontak, kalian wajib pakai kabel olor atau pakai T yang buat cabang-cabang gitu ya. Intinya pakai beginian lah biar bisa nancepin dua colokan, karena TV box atau set top box itu perlu daya listrik juga. Jadi kalian pastikan kalian punya kabel olor. Oke. Sekarang kita balik TV-nya karena kita mau lihat nih tempat buat pemasangannya. So, let's go. Sebelum kita ke belakang TV-nya, kita ambil dulu kabel RCA-nya. Nih, ini dia kan punya dua ujung nih ya, merah kuning putih sama merah kuning putih. Kita sekarang bakal lihat ke balik TV-nya. Oke, sekarang kita ke belakang TV-nya. Dan mungkin beberapa TV beda-beda ya. Tapi kemungkinan besar sih kurang lebih sama. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada banyak nih merah kuning putih, hijau biru merah kuning putih lagi. Nah, kita harus pasang di mana nih gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, kelihatan nggak ya di kamera? Nah, kan ada AV1, ini ada AV3, kelihatan kan? Sedangkan di sini ada monitor out, ya kan? Nah, kita pasang di AV1. AV2-nya mana bang? Kok langsung AV3? Jadi AV2 kalau di TV-ku itu ada di bagian depannya. Nih, AV mana tulisan tadi ya? Oh, ini AV2 in. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian mau pasang di depan juga bisa, tapi kalau di tempatku nanti kan bakal berantakan ya. Jadi aku pasangnya di belakang aja gitu. Oke, aduh. Oke, kita pasangnya di yang AV1 in. Harusnya di AV2, AV3 bisa. Tapi aku belum coba sih, tapi harusnya bisa. Oke. Jadi kita langsung lanjut aja pasang. Nah, di sini kan tadi seperti yang udah kita lihat, kabel RCA kan punya dua ujung ya. Ini merah kuning putih. Nah, terserah kita pasang yang mana, tapi pastikan ujungnya sama ya. Jadi ujung yang ini, 3 ini nanti buat dipasang ke set top box-nya, 3 yang ini buat dimasukin ke TV. Nah, masangnya gampang banget. Kalian tinggal sesuaikan warnanya dan pastikan udah klik ya. Nih. Oke. Bukan klik sih, itu kayak sok gitu. Merah, kuning. Jangan sampai salah. Kalau saya nanti salah, itu dia mempengaruhi video dan audionya. Karena ya kemungkinan atau bisa jadi nggak muncul gambarnya atau suaranya. Jadi pastikan warnanya udah benar. Kuning ke kuning, putih ke putih, dan merah ke merah. Kalau udah, ujung yang satunya, aduh nggak kelihatan ya. Kalau udah, ujung yang satunya nanti kita bakal tancepin ke set-top box-nya. TV-nya udah aku putar lagi dan kita sekarang beralih ke set-top box-nya. Ini kan tadi udah kita tancepin ya ke TV. Nih. Sekarang sisi atau ujung lainnya kita sambungin ke set-top box-nya. Oke, but anyway, kita pasang aja ke putih dari kuning aja deh.
Nih, kuning ke kuning sampai klop. Terus ada merah ke merah. Terus terakhir ada putih ke putih. Oke, aman ya, udah kepasang. Nah, terus yang kita bahas tadi, misalnya TV kalian TV yang lumayan baru, lumayan modern, kalian bisa pakai kabel HDMI. Karena di kebanyakan TV modern itu ada kabel HDMI atau HD nih, HD out nih. Ini buat HDMI. Terus misalnya TV kalian TV yang jadul banget, itu bisa pakai yang RF loop ini. Tapi kayaknya udah langka sih TV yang masih pakai RF loop. Jadi kebanyakan pakainya yang RCA ini. Kecuali TV baru pakainya HDMI atau HD out ini. Oke. Ya kalau udah ketancap, kita langsung pasang antenanya. Oke, sekarang kita beralih ke antenanya. Jadi antena itu kan punya kabel ya. Dan kabel antena biasanya itu kalian pasangnya ke TV langsung, ya kan? Biasanya kalian tancepin ke TV langsung. Nah, kalau misalnya kita pakai set-top box, antenanya ini tuh disambungin ke set-top boxnya, bukan ke TV. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya nanti kalian salah, nanti gambarnya nggak bakal muncul, channel-channelnya nggak bakal muncul. Jadi pastikan kalian nggak salah nancepin kabel antenanya bukan ke TV, tapi ke set-top boxnya. Let's go. Jadi ini kabel antenaku, ya. Aku tancepin ke yang sini. Saya kasih flash biar kelihatan. Nah, sini kan ada RF in sama RF loop. Nah, ini buat yang RF in. Antena masuknya ke yang RF in. Aduh, susah bang. Sip bang. Nah, dan nancep ya. Oke, udah aman. Nah, sekarang kita bisa mulai nancepin TV sama nancepin set-top box-nya. Let's go. Aduh. Oke, ini sekarang kabel set-top box-nya, kabel power set-top box-nya. Itu kabel colokannya. Nih. Kabel colokan dari set-top box-nya. Kita tancepin ke kabel olor. Terus ini colokan TV-nya. Colokan TV juga dicolokin ke kabel olor. Ini semuanya udah nancep. Harusnya set-top box-nya udah mulai nyala. Langsung pencet ini aja. Kamar tombol powernya. Oke, udah boot, udah nyala. Sekarang kita tinggal nyalain TV-nya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa pasang antenanya di tempat yang tinggi. Tapi kalau misalnya aku sih di atasnya TV udah cukup sih. Jadi aku tadi bakal taruh sini. Udah aku taruh sini dan oke. Jadi aku bakal taruh sini lagi. Oke, jadi setelah pasang set-top box-nya, pertama kali kalian nyalain TV, pasti bakal jelek banget gambarnya. Atau bahkan cuma muncul gambar biru doang gitu, biru tok. Kenapa gitu? Karena antenanya udah kalian pindahin ke set-top box-nya, nggak kalian tancapin ke TV. Jadi pasti TV kalian bakal cuma biru atau nggak muncul gambar atau mungkin muncul tapi jelek banget kayak gini karena dia udah nggak kepasang antena. Dan untuk saat ini TV-nya masih jelek karena dia belum masuk ke mode set-top box-nya. Gimana caranya masuk ke mode set-top box? Jadi kalau kalian inget tadi kan kita masukin kabel RCA-nya ke AV1, ya kan? Berarti kita harus mindahin si TV ini ke mode AV1. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kalian tinggal lihat ke remote TV kalian. Remote TV ya, bukan remote set-top box. Remote TV yang Panasonic nih ya, sesuai sama TV-nya. Itu kalian tinggal cari tombol TV dan AV. Terus pencet sampai TV kalian itu masuk ke mode AV1 gitu. Nah, tapi aku nggak bisa mencet di remote karena remoteku baterainya habis. Jadi aku bakal mencet di sini langsung. Nah, setelah udah masuk ke AV1, yang kalian butuhin tuh remote si set-top box-nya. Ini remote-nya enteng banget gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke mode pencarian atau ke halaman pencarian, di mana di sini kita bakal mencari channel-channel atau sinyal-sinyal buat dimasukin ke set-top box kita gitu. Ya, jadi sekarang kita bisa pakai remote-nya. Tunggu ya, sorry. Oke. Jadi kita setting dulu. Ini jangan diubah ya. Ini pastikan ini DVB-T2 FTA only ini aku nggak ngerti apa, tapi tetap aku biarin aja semua. Terus misalnya kalian pengen manual, kan bisa mencari di sini nih. Nih, ini kan ada saluran 21, saluran 70, 69. Nah, kalian tinggal cari aja yang kekuatan sama kualitasnya tuh kenceng gitu, yang banyak. Tapi buat ngubah-ngubah kalian tinggal pencet ini. Ini buat naik turun. Kalau geser-geser tinggal pencet yang kanan kiri aja. Itu doang, gampang. Nah, tapi kalau aku tadi udah nyobain satu-satu sih ini. Tapi aku nggak nemu nih yang oke yang mana, kayak dikit-dikit semua sih. Jadi kalau di rumahku
kebetulan kayaknya lebih bagus pakai yang otomatis saja. Nih, ini negara, jangan lupa diganti. Ini klik, ini bisa digeser-geser gini. Kita ini ya, pencet yang atas, pencet yang kanan kiri buat ganti-ganti. Oke, Indonesia. Kalau misalnya kalian pengen lihat langsung banyak, bisa klik 2 kali, dia bakal muncul kayak gini. Easy ya, easy banget bro. Kita pastikan pakai Indonesia. Tadi aku udah coba pakai Inggris dan sama aja sih, kayak yang muncul juga channel Indonesia, jadi kayaknya sama aja deh. Tapi kita pakai yang Indonesia aja kayak gini, oke? Terus dari antena nih biarin aja, nggak ngerti apa. Terus kalau udah semua, kalian tinggal pencet pencarian otomatis, oke? Pencarian otomatis kita klik OK. Kita klik OK ya. Oke. Nah, nanti dia bakal loading sampai 100% buat nyari channel-channel yang ada di sekitar rumah kita yang ketangkap oleh antena kita. Dan kalau di daerah rumahku, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, aku pakai antena analog, itu masih kebaca banyak channel. Jadi aku ngerasa aku nggak perlu beli antena digital sih. Dan dia masih bisa nangkep channel sebanyak ini gitu. Ya mungkin nggak banyak banget sih, tapi channel-channel yang biasa ditonton sama orang tuaku sama orang-orang rumahku itu masih ketangkep semua. Jadi aku ngerasa aku nggak perlu buat beli antena digital gitu. Nah saranku, kalau misalnya kalian punya antena analog, itu dicoba dulu. Misalnya nanti dapat channel banyak dan sesuai kebutuhan kalian ya alhamdulillah. Tapi misalnya nanti antenanya ternyata nggak bisa nangkep channel sebanyak itu atau kurang, kalian saranku beli antena digital aja gitu. Aku ngerasa udah ngomong itu beberapa kali sih, tapi intinya gitulah. Kalau misalnya antena analog masih oke, ya pakai analog aja. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa di daerah kalian, baru kalian beli antena yang digital gitu. Dan ini aku pakai antena analog udah nangkep 32 channel, bisa dilihat sini. Udah lumayan banyak dan sesuai kebutuhan lah. Ya, kita tunggu dulu 100% karena dia bakal mencari channel-channel yang ada di sini di daerah rumah kalian. Kita tunggu aja sampai 100%. Nah, kalau udah, dia bakal menyimpan dan langsung masuk ke siaran TV digital kalian. Dan bisa dilihat kalau gambar itu clean banget. Padahal ini aku pakai TV yang jadul banget ya, TV tabung yang jadul banget. Tapi gambarnya, wah, bagus sih. Coba ke channel kedua. TVR lah, TVR juga sih. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat list channelnya, selain bisa pencet di sini langsung pakai angka-angkanya, kalian bisa juga pencet tombol OK-nya. Aku nggak tahu sih kalau merek lain sama atau enggak, tapi kurang lebih sama lah kayaknya. Kita klik ya, oke. Nah, bisa dilihat nih. Nomor 1 TVRI Nasional, nomor 2 TVRI Jatim, Magna Channel, BNTV, Surabaya TV, Trans TV, Trans 7, dan dia harusnya ada 32 sih sesuai yang kita tangkap tadi, ada 32. Dan TVRI Sport, TVRI World, Jawa Post, Metro TV HD, CTV Madu Nusantara. Oke, kita coba lihat beberapa TV yang mungkin cukup terkenal. Saya RCTI. Aku udah lama gak lihat TV sih. Oke, RCTI bagus banget ya, clean banget ya. Oh sorry, gak fokus ya kameranya. Oke, mungkin di kamera nggak kelihatan terlalu oke, tapi ini kalau misalnya kalian bisa lihat TV-nya langsung nih, itu bagus banget kalau dibandingin sama TV biasa. Kita coba ganti apa? Antv. Oke, Antv bagus ya. Kita coba ganti SCTV karena habis gini Piala Dunia main, jadi kita SCTV aja. Ya masih sponsor, masih iklan kan ya. Juga clean banget dan ini udah aku coba semua sebenarnya itu bagus semua gambarnya, jadi wah aku benar-benar surprise sih pakai TV digital. Dan sebelum aku record buat bikin tutorial ini tadi sebenarnya aku udah pasang set-top boxnya sekitar 2 jam yang lalu dan aku lumayan surprise sih sama gambarnya waktu pertama kali pasang karena beneran bagus banget kalau dibandingin sama TV biasa. Dan tadi aku udah ketagihan nonton TV, udah aku sebenarnya nggak pernah nonton TV tapi karena gambarnya bagus banget jadi aku tadi nonton TV. Ada kebetulan ada Spider-Man tadi di
Trans 7, Trans TV lupa, Trans 7 kayaknya, atau Trans TV kayaknya. Aku sampai nonton Spider-Man tadi lumayan lama karena emang gambarnya bagus, jadi lumayan enak sih liatnya. Oh jadi segitu aja guys tutorialnya memasang set-top box di TV analog atau TV tabung kayak gini. Aku bikin video ini karena pertama buat nambah-nambahin video di channelku, yang kedua karena kemarin aku waktu nyari tutorial di YouTube itu nggak terlalu banyak sih yang bikin tutorialnya, dan kalaupun ada itu kayak kurang kurang apa ya, kurang mencakup keseluruhan gitu, kayak cuma pasangnya aja tapi nggak jelasin kayak masalah antena-antena tadi gitu. Jadinya aku bikin video ini supaya lebih jelas dan lebih banyak referensi buat kalian yang lagi belajar buat pasang set-top box buat di TV kalian. Jadi saranku pasang sendiri aja, nggak usah cari tukang, kecuali kalau misalnya kalian bingung banget baru ya silakanlah buat cari tukang. Tapi kalau misalnya bisa pasang sendiri, usaha pasang sendiri dulu aja, karena biar nggak ditipu lah sama tukang gitu guys. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen sodakoh ke tukang juga nggak apa-apa sih, serba salah ya. Oke, anyway, sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita bakal bahas mouse yang lumayan oke. Jadi tunggu aja di video berikutnya. Bye bye. Aku mau nonton TV dulu.